sidang di depan Fakultas Unhas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim promotor, para penguji, hadirin dan saudara promovikus. Dua hal yang saya dapatkan dari disertasi ini. Yang pertama, bahwa Otsus belum memberikan jaminan kepada hak-hak masyarakat Muhammadiyah atau masyarakat Papua pada umumnya. Lalu belum mampu pula mensejahterakan masyarakat Papua. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ada nilai-nilai kearifan lokal sebenarnya yang dimiliki oleh masyarakat Papua dalam tata kelola hutan. Ya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana saudara promovikus? Karena dua hal ini harus didudukkan ya, dalam rangka mewujudkan harmonisasi. Nah, apakah saudara promovikus setuju ketika nilai-nilai kearifan lokal tadi itu menjadi satu yang harus diperhatikan di dalam penyusunan regulasi, dan harusnya nilai-nilai lokal ini tertransformasikan di dalam regulasi-regulasi yang ada dalam mewujudkan harmonisasi di dalam peraturan pengelolaan terkait dengan sumber daya hutan dan tambang di Papua. Ya, silakan. Terima kasih yang pada pelajar Dr. Susanti Sarma. Pastikan antara Otsus dengan kearifan lokal dalam hal ini hak masyarakat adat di wilayah khususnya menjadi dua substansi penting dalam hal ini adalah sumber alam tambang dan hutan. Dalam kesimpulan saya bahwa agar kedua ini apapun sebagusnya apapun regulasi yang dibuat, kalau tidak melihat dan tidak mengakomodir kepentingan masyarakat wilayah atau sebagai wilayah lokal, maka sia-sialah peraturan dan pasti akan terbentur dan akan mensejahterakan masyarakat yang ada di Papua. Kemudian bagaimana mengharmoniskan kedua ini? Ya, minimal semua kepentingan yang berhubungan dengan kearifan lokal, yang sebagaimana saran saya adalah agar diakomodir dalam sebuah regulasi. Dan menurut saya, bahwa setelah saya mengkaji tentang sumber daya alam tambang dan hutan, tidak dijelaskan secara detail di dalam Undang-Undang 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus sebagai Provinsi Papua, sehingga inilah menjadi problematika masyarakat Papua. Menurut case NY, bahwa Otsus ini sebagai gula-gula diberikan sebagai dinabobo agar masyarakat hanya bagaimana caranya supaya didiamkan untuk tidak memberikan sebuah reaksi dalam mempertahankan hak-hak dasar masyarakat. Sehingga inilah kontradiksi antara mendukung otonomi khusus dan menolak otonomi khusus. Sehingga menurut saya Otsus ini harus ada perubahan, minimal dirubah agar mindsetnya mereka di dalamnya dilibatkan pelibatan masyarakat pemilik kearifan lokal, terutama di wilayah tambang dan hutan. Sehingga ketika kita bicara tentang kesejahteraan, keadilan, itu pasti di sanalah akan terjawab, dan mereka tidak akan lagi melakukan sebuah reaksi-reaksi akan bertentangan dengan negara kesatuan Republik Indonesia, khususnya dalam pasal 45 yang berdasarkan pasal 33 yang menyatakan bahwa bumi adalah kekayaan alam dikuasai negara, bukan dipunyai negara tapi dikuasai negara, diberikan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Inilah yang harus diwujudkan, sehingga regulasi diharapkan ada keharmonisan dipadukan supaya tidak mengorbankan masyarakat kecil memiliki wilayah tambang dan hutan. Baik, jadi harus ada partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat. Mereka diikutsertakan. Karena dengan partisipasi masyarakat maka mereka merasa bahwa keikutsertaan mereka juga dalam rangka tidak dirusaki habitat, kemudian kalau hidup mereka tergantung seperti tanah, gunung adalah ibu mereka. Kalau dirusak ibu maka rusak juga kehidupan mereka. Ya, saya kira terima kasih. Suciati Desa MH. Selanjutnya dengan hormat saya mengundang Wakil Pelajar Bapak Dr. Muhammad Hasrul Desa MH. Silakan. Terima kasih Bu Ketua Sidang.
semangat otonomi daerah adalah menyerahkan urusan pemerintahan ke pemerintah bawahannya di daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Ada banyak urusan yang diserahkan, kurang lebih 16 urusan, ada urusan wajib, ada urusan pilihan. Ambang ini masuk urusan pilihan ya? Ya. Tentu saja hanya daerah yang punya tambang yang boleh mengurusnya. Begitu amanat undang-undang daerah. Kemudian diserahkan kepada pemerintah kabupaten kota. Terakhir pemerintah pusat menarik kembali dan menyerahkan kepada pemerintah provinsi kewenangan itu. Sementara di satu sisi gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Artinya pemerintah pusat ini setengah hati. Dia tarik kembali, dia lagi yang mengelola sendiri. Bagaimana pendapat saudara? Ya, sebagaimana, terima kasih atas pertanyaannya. Sebagaimana awal saya sampaikan tadi bahwa memang istilahnya lepas kepala masih pegang ekor. Kalau dalam tujuan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah, sebagaimana paparan saya awal tadi bahwa dengan keluarnya atau dilahirkannya Undang-Undang 23 adalah mengembalikan lagi kekuasaan itu bukan kepada daerah, tetapi urusan pemerintahan itu lebih dominan atau sentralistik, sehingga kekuasaan daerah sudah dibatasi, sehingga kepentingan daerah dalam hal urusan untuk mensejahterakan rakyat itu sudah dibatasi dengan kewenangan. Nah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagai sudah diberikan kewenangan masing-masing kewenangan kepada daerah. Yang sebagaimana di kesimpulan saya bahwa ada subordinat, misalnya pengaturan pengelolaan sumber daya alam tambang dan hutan dulu adalah diberikan sepenuhnya kepada kabupaten kota pemerintahannya. Sedangkan sekarang adalah dengan hadirnya undang-undang diundangnya Undang 23 tahun 2014, maka provinsi sebagai subordinat dari pemerintah pusat atau sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dalam hal pemberian izin pengelolaan sumber daya tambang dan hutan. Sehingga inilah yang menjadi problem pelaksanaan peraturan-peraturan lain yang di bawahnya, terutama peraturan daerah dan pergub yang sampai saat ini belum terlaksana akibat dari undang-undangnya Undang-Undang 23 tahun. Kalau menurut saudara, yang mana yang cocok? Apakah kabupaten kota saja atau ketarik kabupaten? Kalau saya cocoknya kabupaten kota karena pemilik lokal sumber daya alam tambang adalah wilayah kabupaten kota, kabupaten, sehingga lokal sebagai pemilik wilayah tambang adalah kabupaten, sehingga harus dikembalikan. Namun tetap dikontrol oleh pemerintah pusat agar tidak terjadi pengerusakan dalam pengelolaan sumber daya tambang seperti yang disampaikan tadi, bahwa apa yang menjadi kepentingan kita semua untuk masyarakat Papua ke depan agar dijagalah lingkungan hidup supaya tidak disusahkan, karena itu adalah masa depan mereka, kesejahteraan mereka. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya karena kasihkan memimpin sidang, ternyata saya juga adalah kopromotor. Jadi saya juga ingin menyampaikan satu pertanyaan saja. Tapi yang pertama saya memberikan apresiasi pada saudara karena saudara sudah kuat, ya, dan bisa sampai pada mimbar akademik yang panas ini, karena tidak semua yang sekolah S3 itu bisa berdiri di sini. Ya. Ada juga yang gugur karena tidak kuat menghadapi tantangan, karena bukan hanya diuji kemampuan intelektualnya, akademiknya, tetapi juga ketahanan dirinya. Ya, mampukah dia mengemban predikat atau predikat doktorat itu? Baik, saudara Novendus, saudara meneliti terkait dengan kehutanan dan pertambangan, ya, tambang, sumber daya hutan dan tambang ini, ya, sumber utama seharusnya menjadi sumber utama dalam mensejahterakan rakyat Indonesia. Dan berdasarkan catatan dari KPK, ya, ternyata korupsi di bidang kehutanan dan pertambangan ini dari sejak zaman dahulu kala adalah menempati ranking pertama, ya, yang banyak korupsi. Bahkan KPK sudah membatalkan lebih dari 5.000 izin penguasaan tambang, ya, pengusahaan tambang dan hutan akibat berpotensi menimbulkan korupsi. Ya, nah ini yang catatan KPK. Nah, menurut saudara, ini pertanyaan lepas saja. Ya, di
kaitkan dengan karakter kebangsaan kita gitu ya, yang bersumber dari nilai Pancasila. Kira-kira menurut saudara penyebab utama korupsi di Indonesia ini apa? Kira? Terima kasih. Yang menyebabkan korupsi merajalela di hanya satu adalah moral yang perlu menjadi perhatian, sehingga moral inilah merupakan barometer terciptanya sebuah penegakan hukum secara adil dan benar. Sehingga kalau moral ini dibangun, kemudian orang menyadari, terutama stakeholder yang melaksanakan dalam implementasi peraturan perundang-undangan, khususnya di sumber daya alam tambang dan hutan ini secara benar, kemudian mereka melaksanakan secara nurani, tanpa memandang, tanpa melihat kepentingan kelompok dan kepentingan pribadi maupun kepentingan apapun yang melegitimasi kekuasaannya, dan mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat, terutama masyarakat pemilik tambang, atau mengabaikan kepentingan konstitusi, maka akan melahirkan moral siapa yang paling bobrok? Moral pejabat yang melakukan implementasi peraturan perundang-undangan, sehingga yang diharapkan adalah mungkin penempatan posisi stakeholder sesuai dengan proporsi yang sebenarnya agar tidak terjadi, karena apa yang disampaikan Prof tadi, bahwa memang kenapa banyak ditahan izin pengelolaan sumber daya alam tambang, sekitar 60 ada di lampiran saya, itu akibat salah satunya adalah dibiarkannya daerah juga ada efek dominonya, itu akan melahirkan sebuah raja-raja kecil. Artinya kalau begitu menurut saudara apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah mereformasi peraturan, kemudian mereformasi. Cocok peraturan hanya direformasi tadi yang berkaitan dengan pertanyaan Prof Sugito ya. Kalau Anda menitik beratkan pada moral, maka tentu tidak bisa moral itu diubah dengan peraturan perundang-undangan gitu ya. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Yang dirubah adalah bagaimana mensinergikan antara moral dengan kehidupan sosial masyarakat, kemudian peraturan. Ya, seharusnya kalau dengan nilai Pancasila tidak ada korupsi di Indonesia ini seharusnya. Ya, karena kalau kita pada nilai dari Pancasila, maka tidak ada orang yang mau mengambil yang bukan hak dan menyalahgunakan kewenangannya. Ya kan, penyalahgunaan kewenangan. Ya. Ya, dan banyak orang yang mengambil yang bukan haknya. Dan juga banyak upaya-upaya yang dilakukan agar meloloskan keinginannya. Ya. Ya, gitu. Nah, Anda sebagai pengacara, apakah pernah Anda melakukan tindakan korup? Jawab. Tidak. Tidak? Kenapa lama sekali baru jawab? Kalau tidak, itu langsung tidak ada jedanya. Karena jangan sampai Anda berbohong, bahaya. Ya, jadi kita harus kembalikan dulu ke diri kita sebelum memprotes orang lain ya. Jadi kembalikan ke diri kita introspeksi diri, apakah saya pernah melakukan tindakan korup? Kalau pernah, tobat nasuha, dan kemudian jangan melakukan lagi. Kan begitu ya? Ya, karena tidak ada orang yang tidak pernah punya kesalahan. Tapi kalau kita pernah punya kesalahan, kita mengakui kesalahan kita dan kita tobat dan kemudian berniat baik untuk tidak melakukan lagi. Saya kira itu, dan terakhir dengan hormat saya mengundang promotor yang mati pelajaran. Terima kasih Ibu Pimpinan Sidang. Yang saya hormati Ibu Pimpinan Sidang, yang saya hormati tim penguji dan tim promotor, terkhusus pada Profesor Sugito dari UGM. Terima kasih atas kedatangannya Pak. Alhamdulillah, setiap kami mengundang beliau berani menunda yang lain demi untuk Fakultas Hukum UNAS. Saudara Muslim ini untuk pakai logo ya. Kalau hanya Muslim tanpa logo, berarti satu-satunya Muslim di ruangan ini Anda. Yang lainnya itu non-Muslim. Untuk pakai logo, artinya Muslim itu nama, bukan status. Ya, setuju? Saudara Muslim, cerita mengenai harmonisasi. Tadi mulai dari Prof Riri,
Prof. Sujito, Prof. Ami, Prof. Andi Mamalinus, Bu Yanti, dan Pak Asu, dan terakhir Ibu Dewan Ketua Tim Penguji mengenai Pancasila, membicarakan tentang harmonisasi. Pertanyaan saya, yang diharmonisasi ini adalah Undang-Undang 4199 dengan Undang-Undang Nomor 4 2009. Ya. Karena itu dua-dua undang-undang ini masuk dalam rejim hukum sumber daya alam. Sedangkan ada dua undang-undang juga yang Anda kaji, yaitu Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Papua. Kedua undang-undang ini masuk dalam rejim hukum politik pemerintahan. Pertanyaan saya, yang mana Anda harmoniskan? Apakah undang-undang sesama undang-undang sumber daya alam dalam satu rejim, ataukah yang diharmoniskan antara undang-undang sumber daya alam dengan undang-undang tentang politik pemerintahan? Silakan. Baik, terima kasih. Yang anggota belajar Profesor Dr. Insinyur Abrisal Isa, terima atas pertanyaannya, bahwa regulasi, terutama regulasi yang mengatur tentang sumber daya alam kami. Enggak, pertanyaan saya, apakah yang diharmoniskan sesatu rejim hukum tapi dua undang-undang, ataukah dua undang-undang di rejim hukum sumber daya alam dan rejim hukum di politik pemerintahan? Jawab dulu, yang mana diharmoniskan? Di rejim pemerintahan sekarang Dengan undang-undang sumber daya alam. Oke. Pertanyaan selanjutnya, harmonis atau tidak? belum harmonis. Kenapa tidak harmonis? Baik. Menurut saya bahwa sebagus-bagusnya peraturan perundang-undangan dibuat, kalau tidak memperhatikan kepentingan masyarakat Papua, maka semakin gencar mereka akan mengerjakan kemerdekaan. Sehingga yang diharapkan adalah penyatuan ini, sehingga kemudian bahwa setidak-tidaknya ada jaminan bahwa ada kepastian keharmonisan dalam hal pengelolaan sumber daya alam tambang dan hutan agar menjadi kesejahteraan bagi masyarakat Papua, biar mereka tidak lagi melakukan hal yang akan bertentangan. Nah, jadi gini, Papua ini tadi berdasarkan dialog saudara dengan para penguji, di Papua itu keinginannya adalah hukum adat. Hukum responsif itu artinya hukum yang populis, hukum yang cocok dengan masyarakatnya. Kalau dalam filsafat hukum cocok dengan teorinya Paul Piknik yang mengatakan law is expression of the common concise